Rema hari ini, Ibrani 12 ayat 10b. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, kita bisa melihat sebuah pesan penting yang ia sampaikan kepada bangsa yang dipimpinnya. Ia berkata kepada mereka agar menguduskan diri, sebab besok Tuhan hendak melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah mereka. Dalam Yosua 3 ayatnya yang kelima. Ya, jika kita ingin melihat kuasa Tuhan yang ajaib, kunci utamanya adalah dengan menjaga hidup dalam kekudusan. Dalam ayat tersebut berkata, besok, artinya dalam waktu yang singkat, kita akan berkesempatan melihat kuasa Tuhan turun melakukan mujizat-mujizat yang ajaib apabila kita memutuskan untuk hidup kudus sekarang juga. Yosua tidak mengatakan berusahalah atau cobalah, siapa tahu kamu bisa kudus. Tetapi Yosua tegas berkata, kuduskanlah dirimu. Hal tersebut menunjukkan bahwa seruan untuk hidup kudus ini bukanlah hanya sebatas himbauan atau saran, tetapi merupakan sebuah perintah yang harus ditaati secara serius. Ini adalah sebuah syarat yang mutlak agar kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Alkitab banyak berbicara mengenai pentingnya menjaga kekudusan. Seperti halnya Tuhan yang kudus, kita pun seharusnya seperti itu pula. Segala ketidakkudusan yang kita lakukan akan menjauhkan atau memisahkan kita dari Tuhan. Seperti tinta hitam dan susu putih, bagaimanapun sesuatu yang tidak kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Sebuah ibadah yang sejati pada hakikatnya adalah mempersembahkan tubuh kita sendiri yang telah kudus sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati, itulah ibadah yang sejati. Menjaga hidup dalam kekudusan merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk dapat melihat perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi kita dan membuat senjata rohani kita semakin terasa. Karena itu, marilah kita layangkan mata kepada Tuhan dan sama-sama menjaga kemurnian serta kekudusan hidup sampai akhir, agar kita bisa menjalani hidup yang tak terkalahkan oleh segala macam pencobaan dan tantangan yang mungkin menghadang. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam kekudusan yang radikal? Menurut Anda, mengapa kekudusan dapat membuat kita mengalami kemenangan? Bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan yang radikal? Tuliskan komitmen Anda untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Ya Roh Kudus, kami berdoa saat ini untuk urapan-Mu atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang semakin kuat berkuasa atas hidup kami dan daging kami dikalahkan, sehingga kami bisa terus menjaga hidup kami dalam kekudusan yang radikal. Maka senjata rohani kami semakin terasah dan tidak terkalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup dalam kekudusan yang radikal akan membuat senjata rohani kita makin terasah dan makin tidak terkalahkan.